Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Vina Mincu ya. Ada yang kangen nggak sama aku? Kalau ada yang kangen, tahan dulu ya. Soalnya kita lagi bareng-bareng menghadapi situasi pandemi COVID ya. Jadi tetap di rumah aja. Terus jaga kesehatan. Terus kalau yang pengen tahu kegiatan aku sehari-hari, ya pokoknya tentang aku juga gitu, ditonton di upload nih di sini ya. Terus di subscribe jangan lupa ya. Terus bunyiin tombol loncengnya biar kamu tahu video apa yang langsung diupload sama aku Mani, kamu langsung tahu. Oke. Hai, selamat pagi Mbak Vina Mincu. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat malam. Ya, pokoknya tergantung nanti yang lihat video ini. ya. Vina Mincu. Ya, ini apa kabar nih Mbak Vina? alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Batuk sedikit. Habis ini. Baik, ini kesempatan kali ini nih teman-teman dari Apit Maning Ya. ingin kepo mencari tahu siapa tuh sebenarnya Mbak Vina itu, kemudian bagaimana kesehariannya Ya. dan lain sebagainya. Ini ada tantangan dari teman-teman untuk Q&A. Apa itu? Q&A itu question and answer. Oh ya. Ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mungkin bisa dibilang fans, mungkin bisa dibilang saudara dari teman-teman pecinta seninya Wonosobo. Ya. Bisa memperkenalkan diri dulu nggak ini Mbak Vina? Maksudnya kan nama Boleh. panggilnya Vina Mincu, sebetulnya nama aslinya siapa tuh? Kalau nama aslinya itu Hervina Dwi Endang Setiawati. Tapi kalau di panggung biasa Vina Mincu. Itu kalau boleh tahu kata-kata Mincu itu dari mana dan artinya apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu aku. Yang pertama ngasih nama Mincu itu siapa tuh, kok bisa? Itu dari aku sendiri sih. Gimana ya? Kayaknya tuh dari, kan aku punya akun Facebook tuh, tak kasih nama Vina Mincu gitu. Mungkin yuk teman-teman manggilnya jadi Mincu gitu. Ini Kalau artinya sih aku nggak tahu. oh, belum tahu tadi. Belum tahu artinya apa. Tapi yang jelas nama itu membawa keberuntungan. Iya. Ya, membawa hoki ini Iya. yang jadi terkenal siapa tau lah dari siapa Vina Mincu gitu. Oke, next question. Ya. Ini Mbak Vina itu lahir tahun berapa? Aduh, aku udah tua. Aku lahir tahun berapa coba? Coba. 94. Aduh. 95. Iya. Aku lahir tahun 95. Ya, masih muda loh. Udah mau tua, udah mau 25 tahun. 25 tahun. Berarti usia sekarang 25 tahun. Iya, mau 25. Next question. Ya. Ini kalau boleh tahu harapan di umur yang mau 25 tahun itu apa? Aku pengen jadi seseorang yang lebih baik ya. Ya, setiap orang tuh apa? Pasti pengen berubah ya, entah kita berubahnya
karena apa atau di umur berapa nggak tahu, cuma kalau di umur 25 tahun ini aku pengen jadi orang yang lebih baik. Terus aku pengen gimana ya, ya tentunya punya harapan yang lebih baik. Aku dari kemarin-kemarin yang udah lalu itu kan mungkin banyak masa lalu yang kurang baik atau apa. Dari situ aku belajar, aku pengen jadi manusia yang lebih baik, terus pengen lebih dekat dengan Gusti Allah, dengan orang yang saya sayang, dengan perilaku yang baik juga gitu lah. Amin. Pokoknya doa terbaik ini buat Mbak Vina ini dari teman-teman. Iya. Usianya hampir 25 tahun. Iya. Tepatnya itu tanggal berapa, bulan apa nih teman-teman belum tahu ini. Janganlah, aku takut. Takut kenapa? Santet loh Mbak. Enggak ada. Mohon ada ya, maunya ada, aduh. Enggak, nanti kan justru teman-teman mungkin ada yang persiapan buat ngasih kado atau gimana gitu. Gimana ya, aku di bulan ini tanggal 28. Bulan ini tuh bulan apa ya Mbak? Bulan Mei. Oh, bulan Mei. 28 Mei Mbak Vina Muncul ini ulang tahun. Monggo teman-teman yang mempersiapkan kado bisa ditunggu ini. Doanya aja. Ditunggu di rumah ya Mbak. Ini rumahnya mana tuh Mbak? Rumahku Balik Kambang, dekat SD. Kalau yang mau mampir boleh. Tapi kalau saat ini ya jangan dulu, soalnya lagi pandemi COVID ya. Jadi tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Iya. Nah itu pesannya Mbak Vina untuk di rumah saja. Terus jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan juga. Oke, itu pesannya. Terima kasih buat Mbak Vina. Ini Mbak Vina, next question ini. Mbak Vina tuh sudah berapa lama menekuni dunia seni lengger ini di Wonosobo? Udah berapa lama ya? Awal mulainya gitu. Awal mulainya tahun berapa ya? Aku nggak begitu ingat, tapi kayaknya belum lama banget. Soalnya aku dulu juga gimana ya, udah hobi dari kecil. Cuman kan aku nggak ikut sanggar atau apapun itu enggak. Cuma hobi dari kecil, kebetulan sini rombongan apa sampai alum sini pada kan pentas, terus ikut gambyong gitu. Ya sekitar berapa ya? 4 tahun, 5 tahun mungkin. 4 tahun lah. 4 tahun. Ini 4 tahun yang lalu. Berarti ini autodidak ya Mbak? Iya, nggak ada guru. Nggak ada yang ngajari atau enggak. Kan kadang ada di lengger Wonosobo kan yang memang khusus latihan. Berarti ini Mbak Vina ya bisa dibilang luar biasa ini. Tanpa guru sudah bisa nari. Dengan lihai, ikut seniman untuk apa namanya, melestarikan budaya asli Wonosobo ini. Oke, next question ya. Hobi aja. Iya, karena hobi jadi rezeki, jadi banyak teman sedulur gitulah. Ya. Betul itu. Next question untuk Mbak Vina Mincuk ini. Kok jenengan memilih karir sebagai seniman lengger itu yang memotivasi apa ini? Gimana ya, dari diri sendiri dulu. Terus karena emang suka tertarik sama tari. Ya, sama tari. Terus karena dulu kecil sering nonton penari lengger sebelumnya kali ya, jadinya ikut termotivasi. Jadi aku tuh emang hobi, suka gitu, terus ikut akhirnya jadi lengger. Ya, ini berarti dari kesenangan dulu, berarti segala sesuatu harus disukai dulu ya? Harus disukai dulu. Kalau nggak suka mau diapain juga tetap nggak suka kan, mau dikasih tahu apapun juga nggak suka. Ya. Mbak Vina Mincuk, next question. Ini riwayatnya itu Mbak Vina dulu sekolahnya di mana ya? Ada yang tanya ini. Sekolahku dari TK, SD, SMP, SMA itu di Balik Kambang semua, nggak pernah keluar area dari Balik Kambang. Jadi dari TK sampai SMA aku sekolahnya cuma di Balik Kambang. Oke, next question. Ini ada nggak tahu rintangan yang Mbak Vina alami dari sebelum
bahkan sesaat ini jadi lengger itu ada nggak rintangan-rintangan? Ya ada lah, mesti ada. Kadang kan orang nggak suka gitu, mesti ada ya. Kalau kita hidup berlingkungan kan mesti ada yang suka, ada yang nggak suka. Terus dari dulu dari orang tua juga nggak suka, tapi karena gimana ya, karena aku suka, terus aku bisa gimana ya, bisa sedikit memberi untuk orang tua gitu kan. Jadi orang tua udahlah nggak apa-apa gitu, yang penting jaga diri baik-baik gitu, terus jaga kesehatan juga. Soalnya kan kalau kita kadang sampai jam 3 gitu ya, paling itu lintasnya kadang ada yang sampai jam 3, jadi sampai rumah itu mau subuh gitu. Jadi harus banyak-banyak jaga kesehatan. Oke, next question. Ini kan tadi jenengan bilang pulangnya itu kan bisa sampai jam 3 pagi. Itu kira-kira ada haters nggak ini kalau melihat pekerjaannya sekarang itu, dan Anda itu menanggapinya bagaimana? Iya masih ada lah ya Mas, kalau haters itu masih ada, apalagi lingkungan sekitar kan kadang wah itu pulangnya jam segitu terus gitu, berangkat ke lengger. Kadang ada ya ada sebagian yang ngecek kalau lengger itu ya udah gitulah gitu, gak baik gitu. Jadi kalau haters tetap ada lah. Terus jenengan menanggapinya itu gimana? Ditanggapikah atau itu dijadikan motivasi untuk cerminan kita atau gimana? Kalau aku sih cuek aja, soalnya insya Allah aku makan nggak minta sama dia, aku nggak ngerepotin dia, jadi aku fun aja, anggap itulah masuk telinga kanan keluar kiri gitu aja deh. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Yang penting niatnya itu kan ya, niatnya kan baik ya. Ya. Niatnya baik. Ini next question. Ini kan Mbak Vina sekarang jadi public figure. Oh enggak. Iya tahu kan, jadi artis ini. Enggak. Nah ini gimana perasaan Anda saat pentas di panggung itu dilihat orang banyak, itu senang atau nervous atau gimana, bisa cerita ke teman-teman? Ya kalau dulu sih tetap nervous ya, kalau belum apa ya, saya istilah bonusnya belum kulina itu tetap nervous ya. Walaupun udah kuliah juga tetap nervous juga sih, apalagi kalau yang udah panggung-panggung yang penontonnya udah lingkup banyak banget penonton, itu tetap nervous. Tapi sekarang udah biasa ya Mbak? Iya. Gitulah. Karena semakin banyak teman mungkin jadi biasa ya di dunia seni itu. Oke, next question. Ini dari teman ini ya, teman-teman seniman. Ini Mbak Vina itu sebetulnya cita-citanya apa loh? Pengen jadi apa gitu? Aku dulu cita-citanya pengen jadi guru seni tari, cuman kan karena aku ya udah ditawarin sama ibu kalau mau kuliah nggak apa-apa, cuman kan karena aku pengennya tuh diisi. Terus ibunya lah jangan di situ, terus aku ya udahlah nggak usah deh, pengen setelah itu apa nggak jadi kuliah. Terus aku mikirnya yang penting apa ya, kita aku bisa bikin usaha sendiri. Jadi ini ngomong usaha, sekarang udah punya usaha belum sendiri? Ya alhamdulillah udah, aku dulu juga udah buka usaha sendiri, cuman kan karena kemarin itu aku sibuk di lengger kan, karena ya ada lumayan gitu tanggapan, jadi aku tutup dulu usahanya. Terus habis kontraknya juga, jadi baru ini kemarin alhamdulillah aku udah buka lagi usahaku, salon potong rambut gitu, alhamdulillah udah buka lagi. Ini gimana ini, nanti teman-teman biar mampir ini ke salonnya. Ada promosi dong. Nggak apa-apa toh, kan bagi-bagi rezeki ini. Salonku di Balekambang, di itu loh, perempatan Balekambang. Terus kalau dari arah Somerto itu kiri ngambil ke arah Karangmalang, sebelah gerbang Pasar Wakil Balekambang. Namanya Mincuk Salon. Kalau yang mau potong rambut, mau yang smoothing ya, ini ke promosi. Terus datang aja, oke? Iya, itu teman-teman ditunggu itu
Pokoknya namanya serba mincuk. Iya, serba mincuk itu hot paten udah punya Mbak Vina ya. Iya. Ini next question Mbak Vina. Iya. Ini bagaimana Anda itu membagi waktu? Ini kita bicara saat melengger ya. Ya. Mungkin ya melengger ya ada usaha itu, bagi waktunya gimana ini? Mungkin agak kasih tips-tips. Kalau dulu itu aku kalau lagi sering berangkat, kadang aku misal kalau di salon aku tutup, soalnya kan jam istirahat aku juga harus cukup juga, soalnya pulangnya kadang pagi. Terus kalau kegiatan di rumah misal bersih-bersih tetap kayak gitu. Bangunnya juga aku agak siang, jam 11, jam 12 kadang aku baru bangun. Habis itu aku bersih-bersih aku berangkat lagi. Ya. Next question ini. Makanan kesukaannya Mbak Vina apa tuh? Aku suka martabak manis rasa coklat. Paling suka. Manis rasa coklat. Nah ini yang tadi menyambung, ini yang mau ke rumah nanti kalau Boleh nggak lah, bawa bawa. martabak. Ini next question. Ini kan sudah lama ini 4 tahun jadi lengger, berarti sudah kemana-mana pokoknya. Belum. Ini pentas paling deket itu di mana atau yang paling jauh sekalian di mana, atau bisa cerita tentang kesan-kesannya itu? Aku paling deket ya daerah-daerah sini aja, maksudnya itu paling deket. Kalau yang paling jauh itu di Tangerang, itu acara ulang tahun Pawon kalau nggak salah. Ulang tahun di Tangerang. Tangerang, oke. Cukup jauh juga ya Tangerang. Enggak. Itu acara ulang tahun Pawon itu apa tuh Mbak? Paguyuban Wonosobo. Iya. Itu PSTT. Bukan ding, bukan. Maaf salah. Ya itu Pawon ding, bener Pawon. Iya, berarti memang Pawon. ada hajatan di sana ya. Iya ada. Itu kesannya jenengan gimana itu sampai ke orang kota yang bisa dibilang kota besar yang bisa memperkenalkan lengger asli Wonosobo ke sana, itu jenengan perasaannya gimana? Ya senang bisa menampilkan di sana ya. Ya senang aja lah. Senang, Bisa ya. kayak kebanggaan sendiri gitu ya. Iya. Oke, next question. Sebagai public figure nih ya, gimana perasaan Anda saat pentas di panggung, dilihat banyak orang, kan yang lihat semua usia ini, dari anak-anak, bapak, emak, mungkin ada yang cowok juga yang ganteng-ganteng ini. Perasaannya seneng atau grogi atau gimana? Ya ada groginya walaupun udah sering pentas, tapi ya kalau grogi nervous tetap ada, apalagi kalau mungkin pas make up lagi nggak pas atau gimana kan tetap rasanya aduh kurang gitu. Ya ngomong-ngomong make up ini, itu kalau setiap pentas yang make up itu siapa? Ada penata riasnya sendiri atau gimana? Make up sendiri dong, harus bisa make up sendiri. Harus bisa make up sendiri. Oh ya, tadi kan salon ya, berarti harus bisa ini. Oke, next question. Rintangan yang dilalui sama Mbak Vina Mincuk itu apa toh saat pengen jadi lengger terus sampai sekarang, itu ada nggak? Kalau dulu itu sempat nggak boleh sama orang tua karena emang aku dulu nggak ada itu Passion? nggak ada darah orang seni gitu. Nah itu makanya kadang dulu nggak dapat dari orang tua, terus dari orang terdekat juga dulu nggak dapat gitu. Tapi gimana ya, orang suka, jadi ya udahlah jalani aja. Alhamdulillah sekarang udah boleh. Ya, terus sekarang lengger jadi bisa membantu perekonomian juga ya. Iya. Oke, next question. Dari 4 tahun berlalu itu yang kan sudah berpenghasilan sendiri, ini perasaannya gimana? Terus yang mungkin dari penghasilan itu sudah bahasanya ya nyantel, bisa untuk beli apa itu sudah belum? Iya, aku dulu dari uang lengger udah bisa benerin rumah pertama, walaupun bukan rumah sendiri. Ya. Gitu udah pernah
sempat ngumpul lagi, terus aku benerin rumah di Balik Kambang. Alhamdulillah udah bisa, aku pengen beli ini tuh udah nggak minta sama orang tua, jadi buat aku ya sedikit nyenengin, terus juga bisa udah nyenengin orang tua gitu, anak juga. Ya, tapi bangga ya. Ya. Oke, next question. Ini Mbak Vina kalau nanggapi fans yang minta foto bareng atau minta nomor WA, atau mungkin kan juga ada haters juga, ini menanggapinya gimana? Boleh nggak? Kalau ada yang minta nomor WA, kalau maaf ya, kalau di Facebook kadang aku nggak ngasih, cuman kan kalau waktu nonton, waktu masih di hadapan aku tak kasih. Maksudnya kan sama niatnya baik ya, jadi aku ngasih kalau ada orang yang minta secara langsung. Tapi kalau buat yang Facebook kadang cuma minta nggak buat kepentingan, kadang ada yang nggak sopan gitu, jadi aku kadang nggak tak kasih. Tapi kalau yang udah punya, yang penting sopan aja gitu, entah itu tutur katanya atau apa gitu. Kalau buat haters sih aku whatever, aku bodo amat gitulah, aku nggak terlalu mikirin haters. Ya, Anggap aja buat apa ya, buat ada bikin motivasi. masukan ya, Ya, motivasi. masukannya. Ya. Oke, next question. Ini rencana ke depan untuk kehidupan Mbak Vina ini mau bagaimana? Maksudnya udah punya planning jadi lengger itu sampai tahun berapa, atau mau menekuni usahanya atau gimana? Planning insya Allah aku mau menekuni usaha aja. Kalau mau jadi lengger terus kan nggak mungkin ya. Mas pasti pengen berhenti, tapi entah kapan. Yang jelas aku ya ada rencana pengen berhenti biar nanti pasti ada generasi penerusnya Lengger Wonosobo gitu. Aku pensiun, aku pengen lebih ke usaha aku aja. Oke, next question. Ini kan meskipun ini Mbak Vina nggak ikut latihan tari, ini di Wonosobo kan ada ini paguyuban lengger itu. Ada. Ya, Mbak Vina ikut gabung nggak itu di paguyuban persatuan lenggernya itu, ikut nggak? Aku ikut Pagar Tawon. Pagar Tawon itu apa Mbak, bisa diceritakan? Pagar Tawon itu paguyuban lengger Tayub Wonosobo. Jadi isinya, anggotanya itu kalau dari Pagar Tawon sendiri itu adalah lengger-lengger Wonosobo semua. Ya. Itu berapa banyak lengger toh Mbak di Wonosobo yang jenengan teman-teman jenengan gitu? Kalau yang udah gabung itu sekitar berapa ya? 30-an mungkin ya. Yang udah gabung Pagar Tawon. Kalau yang belum kan masih banyak. Cuman kan kalau Pagar Tawon sendiri ya anggotanya sekitar 30. Oh ya, ngomong-ngomong paguyuban, ini kan di paguyuban itu ada istilah senior junior nggak toh Mbak? Nggak ada sih, kita semua sama. Kalau menurut aku sendiri kita semua sama. Jadi niatnya sama-sama ingin mengangkat seni Wonosobo iya, gitu ya? Iya, pengen mengangkat gimana ya, kadang kan ada yang bilang kalau nggak Wonosobo jelek gini, hasilnya enggak kok, itu tergantung pribadinya masing-masing. Iya. Jadi kita punya satu perkumpulan biar menunjukkan ini loh kesenian Wonosobo tuh kayak gini gitu. Oke, next question. Ini apa toh arti sebuah nama lengger untuk Mbak Vina itu? Kalau arti lengger itu, kalau aslinya lengger tuh eling longger. Kalau aku pribadi seorang lengger itu sama kok kayak yang lain, cuman kan gimana ya, itu menyangkut profesi juga. Lengger itu kan kesenian Wonosobo, cuman harus ada pelaku seninya, yaitu orang-orang yang pertama tuh hobi, misalnya kayak aku gitu. Cuman kan kalau ada beberapa orang yang nanggap lengger itu lah jelek apa gitu, udah tergantung pribadi masing-masing aja. Cuman niat kita kan baik, kita pengen menjunjung kesenian, kita nyari rezeki gitu ya, semoga berkah. Kalau ada yang ngejelekin mah udahlah, bodo amat ya. Oke, pesan moral yang sangat bagus. Next question. Ini untuk Mbak Vina, ini adakah pesan-pesan untuk sesama pecinta atau penggiat seni di Wonosobo itu, ada pesan-pesannya nggak? Pesan-pesanku buat pecinta dan penggiatnya dan penggiatnya Lengger Wonosobo,
Mungkin kalian tetap rindu ya suara Bende, suara gamelan, tetap rindu kan, sama aku juga rindu banget. Tapi sabar dulu karena kita semua lagi ngadepin pandemi COVID ya, jadi kita harus tetap stay di rumah. Semoga dengan datangnya bulan suci ini pandemi COVID-nya ya segera berlalu. Amin. Nanti habis lebaran kita bisa kumpul lagi seluruh seni semua ya, di pentas tari topeng dimanapun berada, kita pasti bakal kumpul lagi, bisa melestarikan budaya kita lagi. Oke, yang siap, penting Mbak Vina. jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Kalau yang saat ini udah rindu banget, udah nggak tahan pengen nonton Lenggeran, nonton aja di upload maning, pasti banyak banget kok videonya. Oke, terima kasih. Next question. Ya. Ini pas joget kan ada penabuh, ada wiyogo. Ini kira-kira Mbak Vina pernah terjadi atau pernah merasakan cinlok nggak, ini cinta lokasi? Cinta lokasi enggak sih? Oh, enggak ada. Enggak. Berarti selama 4 Cinta tahun itu lokasi. nggak ada ya Mbak? Enggak ada. Misalkan, atau mungkin yang Mbak Vina nggak suka malah dianya yang sananya yang suka, mungkin pernah gitu Mbak? Enggak tahu kalau itu mah. Setahu aku sih enggak lah. Aku enggak pernah cinlok sama penabuhnya atau apa. Kayaknya aku enggak pernah. Nggak tahu apa nggak mau kasih tahu ini? Enggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau boleh tahu itu dulu pas pertama kali manggung dibayar berapa atau ini? Kalau dulu ya, kalau masih awal ya ada lah, pokoknya tetap ada perbedaan. Kalau yang awal sama yang udah lama gitu tetap ada. Yang penting gimana ya syukuri aja lah gitu pokoknya ya. Oke, next question. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Mbak Vina Mincu itu sekarang statusnya gimana? Atau masih single kah? Atau sudah menikah? Atau gimana? Ini teman-teman kasih tahu. Aku statusnya mungkin ya ada yang tahu kalau aku masih punya suami gitu ya, tapi aku sekarang udah enggak, aku udah single parent. Karena mungkin belum berjodoh ya, jadi mungkin yang belum tahu kadang taunya masih punya suami gitu. Aku udah enggak, udah single. Oke, berarti ini wanita hebat ini Mbak. Oh belum. Mbak Vina. Belum apa. Belum apa-apa. Belum. Berarti mau jadi apa-apa. Insya Allah. Insya Allah. Berarti sekarang ini masih enjoy ya dengan kesendirian ini. Masih menikmati, mungkin fokus ke anak dulu ya Mbak. Udah punya Iya. anak. Transportasinya itu bagaimana? Itu dijemput kah atau ada ojek khusus atau mungkin apa gitu? Kalau transportasi itu tergantung rombongannya. Kadang ada rombongan kamu harus sama rombongan pulang maupun berangkatnya gitu ya, berarti sama rombongan. Tapi kalau dari rombongan sendiri Mbak nggak ada yang jemput, bisa berangkat sendiri, itu berangkat sendiri gitu. Berangkat sendiri itu naik motor sendiri atau mungkin sama siapa gitu? Kalau bawa motor sendiri nggak mungkin ya kadang sama siapa gitu. Oh, siapa? Ini siapanya itu masih tanda tanya ini. Siapa ya? Siapa nih yang mau ini? Silahkan. Enggak, ini just kidding. Iya. Oke, next question. Oke. Selama jenengan kari Jaji Lengger itu pernah nggak mendapat perlakuan yang mungkin kurang baik? Karena kan jenengan ini pekerjaannya pekerjaan dunia malam. Misal ya, kalau dari rombongan sendiri kadang kan bilang udah WA dulu, Mbak nanti jemputnya asik ya gitu. Terus aku bilang oh iya mas gitu, soalnya rombongan bilang lagi soalnya mau mulai gasik gitu. Oh ya oke siap gitu. Udah gitu jemputnya malah sore, minta mulainya kan lebih awal. Terus kita sampai sana kan otomatis sore, make upnya dicepet-cepet, itu kan udah bikin gimana, bikin moodnya udah gimana gitu ya. Orang sini baru aja sampai suruh make up cepet-cepet, udah diuprak-uprak gitu kan, rasanya tuh gimana, tuh diomelin juga udah pernah gitu kalau make upnya telat. Soalnya kadang dari rombongan sendiri pun kalau mau
mulai lebih awal, kadang jemputnya udah terlalu kesorean gitu. Ya, itu berarti sebuah pesan ini untuk ya mungkin yang rombongan-rombongan mana mungkin bisa memanajemen waktunya lebih. Nah gitu, kan biar enak semuanya. Jadi Ya. kita di panggung kan udah ya moodnya bagus gitu lah. Oke, itu ya tolong diperhatikan. Itu jadi perhatian. Tantangan. Nah, Tantangannya Mbak Vina Mincuk harus bisa menjawab pertanyaan dengan cepat, menjawab satu dari dua pilihan yang kita ajukan. oke. Oke, berarti ini harus Siap. jujur, cepat, nggak boleh terbata-bata. Ya. Oke, siap belum? Siap. Siap. Oke, ini dia jawab cepat challenge. 1. Cowok keren apa cowok lucu? Lucu. Ganteng atau jenius? Jenius. Romantis atau humoris? Moris. Nasi atau roti? Roti. Nggak ada make up atau nggak ada kaca? Nggak ada kaca. Kangen atau dikangenin? Dikangenin. Masa lalu atau masa depan? Masa depan dong. Disakitin atau nyakitin? Nyakitin. Nyakitin. Cemburu atau dicemburuin? Cemburuin. Ditinggal atau ninggalin? Ninggalin dong. Jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Jelek tapi kaya. Oh, jelek tapi kaya. Trio. Gila nih. Oke, pacar atau fans? Fans. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Cowok kumisan Selingkuh. atau jenggotan? Kumis. Pilih pacar atau orang tua? Orang tua. Make up atau natural? Natural. Jelek atau kumel? Jelek. Pacaran atau jomblo? Jomblo. Pacaran. Maco. Maco atau letoy? Maco. Oke, ini nggak pakai baju atau nggak pakai celana? Ya nggak pakai celana dong. 36C atau 38C? 36. Gedean kiri apa yang kanan? Kanan. Panjang atau yang pendek? Panjang. Bukti atau janji? Bukti pak. Luar apa dalam? Dalam. Dijilat atau dicelupin? Dicelupin. Dimanja atau memanjakan? Dimanja. Udah. Udah. Yes. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komen dan like video ini. Kemudian ikuti video-video yang lain tetap di channel Upload Money.